Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rakib Assalam, mahasiswa semester 4 dari Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendikia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang COVID 4.0. Apa itu COVID 4.0? Simak berikut videonya. Pengantar COVID 4.0. Pengantar COVID 4.0 adalah kerangka kerja tata kelola teknologi informasi yang dikembangkan oleh ISACA. Kerangka ini memberikan panduan komprehensif tentang tata kelola dan manajemen TI yang efektif untuk membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya. Lalu prinsip-prinsip COVID 4.0. Yang pertama, fokus pada bisnis. COVID 4.0 menekankan pentingnya keselarasan teknologi informasi dengan tujuan bisnis organisasi. Lalu, kepemilihan yang jelas. COVID 4.0 menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk setiap proses TI. Ketiga, orientasi proses. COVID 4.0 mengadopsi pendekatan berorientasi proses, di mana TI dipandang sebagai sekumpulan proses yang saling terkait untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis. Keempat, pengukuran komprehensif. COVID 4.0 menyediakan kerangka kerja untuk mengukur kinerja TI secara holistik. Lalu, kerangka kerja COVID. COVID 4.0 memiliki kerangka kerja yang komprehensif terdiri dari 4 domain utama yang saling terkait: perencanaan dan pengorganisasian, pengadaan dan implementasi, pengiriman dan dukungan, serta pemantauan dan evaluasi. Masing-masing domain memiliki proses-proses spesifik yang dibutuhkan oleh tata kelola dan manajemen TI yang efektif. Proses-proses dalam domain. Setiap domain COVID 4.0 terdiri dari beberapa proses inti yang harus dijalankan dengan baik. Misalnya, domain perencanaan dan pengorganisasian mencakup proses seperti penetapan arah strategi TI. Lalu model kematangan COVID 4.0 juga menyediakan model kematangan untuk mengevaluasi tingkat kedewasaan proses TI dalam organisasi. Lalu selanjutnya, tata kelola TI. Dalam COVID 4.0, tata kelola teknologi informasi merupakan hal yang sangat penting. Tata kelola TI mencakup struktur, proses, dan mekanisme kontrol yang diterapkan untuk memastikan TI dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, manajemen TI. Manajemen TI adalah fungsi yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya teknologi informasi perusahaan secara efektif dan efisien. Lalu beberapa aspek penting dalam manajemen TI meliputi manajemen infrastruktur TI, manajemen proyek TI, manajemen layanan TI, dan manajemen keamanan TI. Selanjutnya, kontrol dan manajemen risiko. Yang pertama, kontrol internal. Kontrol internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian tujuan organisasi. Ini mencakup aktivitas seperti pemisahan tugas, otorisasi, transaksi, rekonsiliasi, dan pemantauan kinerja. Yang kedua, manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Ketiga, audit TI. Audit TI adalah proses pemeriksaan independen untuk mengevaluasi apakah sistem informasi dan proses TI telah berjalan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Pengukuran kinerja TI. Kejahatan dalam COVID 4.0. Pengukuran kinerja TI merupakan komponen-komponen penting untuk memastikan bahwa sistem informasi dan teknologi informasi
dalam suatu organisasi dapat memberikan nilai tambah yang optimal. Lalu beberapa contoh indikator kinerja TI yang diukur dalam COVID 4.0 antara lain: tingkat kepuasan pengguna, tingkat ketersediaan layanan, waktu penyelesaian insiden, biaya operasional TI, serta tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan TI. Selanjutnya, implementasi COVID 4.0. Yang pertama ada persiapan awal, ketiga analisis gap, ketiga perencanaan implementasi. Selanjutnya, manfaat penerapan COVID 4.0. 1. Meningkatkan tata kelola TI. Dengan menerapkan kerangka kerja COVID 4.0, organisasi dapat meningkatkan tata kelola teknologi informasi mereka. COVID menyediakan panduan yang jelas untuk memastikan TI selaras dengan tujuan bisnis dan memberikan nilai tambah yang optimal. 2. Manajemen risiko yang lebih baik. COVID 4.0 membantu organisasi mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko-risiko TI secara efektif. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. Kerangka kerja COVID 4.0 sejalan dengan berbagai standar dan regulasi industri. Tata kelola TI, kesimpulan dan rekomendasi. Dalam kesimpulan, penerapan COVID 4.0 memberikan manfaat yang signifikan bagi tata kelola dan manajemen teknologi informasi di dalam organisasi. Lalu rekomendasi untuk implementasi COVID 4.0 antara lain membangun kepemimpinan dan komitmen manajemen puncak, memetakan proses TI dengan proses bisnis, menerapkan sistem pengukuran kinerja dan melakukan pelatihan serta sosialisasi kepada seluruh karyawan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.